Bagus. Her alarm goes off and she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more, but tells a lot of stories about her youth. Drinks more lately and got pills in many different colors too. Morning light is showing, she moves the chair to look out at her view. But her shop was built right across the street, and it stands where the sunrise used to be. In the afternoons on the couch to read, goes through old pictures and memories. Our heroes have been forgotten, our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten, our heroes so they got old. Our heroes have been forgotten, our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten, our heroes so they got old. Our heroes so they got old. Our heroes so they got old. Smiles they fade because her dad only visits once a month. Since she got a family of her own, it's kept into a pot. Used to have so many visitors, but now the only one is the nurse that helps her move the chair to look out at the sun. But her shop was built right across the street, and stands where the sunrise used to be. In the afternoons on the couch to read, goes through old pictures and memories. Our heroes have been forgotten, our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten, our heroes so they got old. Our heroes have been forgotten, our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten, our heroes so they got old. People don't stay the same, you know. I just hope their stories will still be told.
I stay like this, forever following you. Don't get too far, and I'll be right where you are. You're a dream that I could finally see. I just want us to always be, to always. Hari ini cuaca di Amsterdam juga gak kuat, dingin. Let's stay here, let's stay here.
Drama. I could stay like this, forever following you. Just don't get too far, and I'll be right where you are. And this used to be the industrial area of Amsterdam. I just want to always be, to always be. Let's stay here, let's stay here in love. Let's stay here, let's stay here in love. Hem omhoog, hem omhoog. You can even stand over here, or you can stand on the floor. You can even stay over here. One here on the right. For the second one here on the left side, I can pull the trees in. So I will bring one of the ropes outside.
Belanda disebut negara kincir angin karena Belanda memiliki lebih dari 1.200 kincir angin. Dalam sejarahnya, kincir angin memiliki peranan sangat penting karena berfungsi untuk memompa air keluar dari dataran rendah kembali ke sungai. Pemandangan kincir angin di desa Kinderdijk, Belanda merupakan desa yang memiliki belasan kincir angin yang saat ini digunakan sebagai pompa air. Kinderdijk masuk ke dalam daftar UNESCO World Heritage pada 1997. Sebanyak 26% wilayah Belanda berada di ketinggian yang lebih rendah dari permukaan air laut. Kondisi ini menyebabkan banyak lahan di Belanda yang sering mengalami banjir atau terendam air. Kincir angin pada saat ini menjadi solusi untuk drainase lahan yang terendam air tersebut agar lahan tersebut bisa difungsikan sebagai lahan pertanian. Kincir angin dipilih karena ramah lingkungan dan memanfaatkan tenaga angin sebagai sumber energinya. Tenaga angin tersebut akan membantu menyalakan generator mesin untuk memompa air keluar dari lahan menuju ke sungai. Selain untuk mengeringkan lahan, tenaga tersebut juga digunakan untuk menyalakan mesin dalam proses penggilingan gandum dan pembuatan tepung. Kincir angin ini juga digunakan untuk menggergaji kayu untuk memproduksi pembuatan kapal. Hal ini sangat berkembang pesat, terutama di wilayah Zaanstreek, Oud Holland. Di sanalah menjadi zona industri pertama di dunia pada abad ke-17. Sekitar 75 kapal dibangun di sini setiap tahun. Bahkan Tsar Peter Agung datang dari Rusia untuk belajar bagaimana membangun kapal di Zaandam. Time means in a cut when he died 2 meters 7 foot in 1 hour. Kincir angin Belanda ini sangat populer di masyarakat. Oleh karena itu, bangunan ini dibuatkan hari istimewa untuk peringatannya. Biasanya pada pertengahan Mei, masyarakat memperingati Hari Kincir Angin Nasional. Pada hari perayaan, seluruh kincir angin Belanda akan dihiasi dengan bunga dan bendera Belanda. Untuk masyarakat yang ingin melihat bangunan kincir ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya melalui tur bus yang terdapat di Belanda. Namun, terdapat penyewaan sepeda untuk wisatawan yang ingin menikmati jalan-jalan sambil melihat bangunan yang menjadi ikon Belanda ini. Selain itu, rute bersepeda ini lebih panjang, jadi bisa menikmati pemandangan lebih lama. And even much more precise. So that's why even the sawmills were very important for the Dutch industrial revolution. We couldn't build much faster ships, houses, other windmills, all because of the sawmills. And nowadays we can still use them for the production because we still saw very easy original. Kincir angin membuat mudah segala pekerjaan berat di bidang pertanian kala itu. Inilah sebabnya kincir angin penting bagi warga Belanda. Kincir angin yang masih berdiri seiring berkembangnya teknologi, kincir angin tidak banyak lagi digunakan oleh warga Belanda. Sebagian besar kincir angin menjadi situs sejarah yang menjadi daya tarik wisatawan. Beberapa kincir angin yang ikonik yang wajib Anda kunjungi jika ke Belanda antara lain Molen de Otter dan De Guier. Molen de Otter adalah salah satu kincir angin tertua di Belanda. Kincir angin ini dibangun pada abad ke-17 di area Kosverlorenvaart,
Aliran air di sekitar kincir air ini sangat besar sehingga dimanfaatkan oleh penduduk sekitar sebagai sarana transportasi kayu. Kayu-kayu tersebut kemudian dikeringkan dan diolah menjadi papan kayu untuk keperluan konstruksi bangunan ataupun kapal. Sedangkan De Guier adalah kincir angin kayu tertinggi di Amsterdam. Saat ini, bangunan tersebut tidak lagi digunakan sebagai sumber energi. Namun, kincirnya dibiarkan tetap berputar bebas jika terkena angin. Sekarang kamu sudah tahu alasan Belanda menjadi negara kincir angin. Apa Anda tertarik untuk mengunjunginya suatu hari? All the sun falls down and downstairs is collected back some energy. Adding in like this. Kita di Belanda, di kincir angin. Yuk, ikut. Mantap. Okay, boy. Okay, hello everybody. Halo. Hello. Are we ready for wooden shoes? Yes. Good. Hola. Hola. ¿Estamos listos para los juegos? Sí. Bueno. Okay. First of all, good morning. Welcome here at the Wooden Shoe Factory. My name is Joel. I'm going to explain about
the wooden shoes here in Holland. Buenos días, bienvenidos a la fábrica de suecos. Me llamo Joel y yo voy a explicar cómo hacemos los suecos aquí en Holanda. And to start with, and I think this is importante, the wood that we use is poplar. La madera es álamo. Le bois est utilisé. El legno è pioppo. Das Holz ist Papol, Topol, Topolo, Makala, Kabak, Meshur, Saptapa, Payanghu, Popura, Popula, Populus, Floculis, Populius. Yes? The wood. We use it fresca, then it's soft and Bakyak atau sepatu kayu dikenal sebagai klompen dalam bahasa Belanda dan telah digunakan di Belanda sejak abad pertengahan. Berbagai bentuk bakyak digunakan di seluruh dunia, seperti geta di Jepang dan albarka di Spanyol. Tetapi ujung runcing dan sepatu kayu yang dilukis dengan tangan diakui sebagai bakyak khas Belanda. Sepatu tersebut tertanam kuat dalam budaya Belanda, dan beberapa orang di daerah pedesaan masih memakainya sampai sekarang. Mucho aquí, el pasto está húmeda y los agricultores tienen que caminar por la tierra, tener sin los pies mojados y los suecos tienen los pies calientes y secos. Another thing, if you live on a farm, you might have animals. For example, I walk on my farm, caminando en el campo. A cow could fly, una vaca. Stands on your feet. No problem. It's also a really good safety shoe. When the zapato de seguridad. Alright. Please make them all by hand. A mano. Nice, like this. For the outside of the shoe, para el exterior del sueco. Rules and drills, like I have over here for the inside. El interior takes a lot of time. If I do it by hand, it will take me. Sejarah bakyak Belanda berasal dari awal abad ke-13 di Belanda. Bakyak dirancang untuk melindungi kaki pekerja pabrik, pengrajin, petani, nelayan, dan pekerjaan perdagangan lainnya. Bakyak awalnya tidak seluruhnya terbuat dari kayu, tetapi hanya memiliki sol kayu dengan kulit yang diikat di atasnya. Tapi ini tidak terlalu protektif. Dan segera seluruh sepatu diukir dari pohon willow atau poplar. Paku, kait, dan benda tajam tidak dapat menembus kayu. Dan ladang berlumpur lebih mudah dikendalikan dengan bakyak daripada sepatu bot biasa. Uni Eropa bahkan telah mendeklarasikannya sebagai sepatu keselamatan resmi. Sekarang itu sulit. Profesi yang berbeda memiliki bentuk bakyak yang sedikit berbeda. Mereka yang menggali gambut di pertanian akan memiliki hidung yang lebih besar dan lebih persegi pada bakyak untuk mencegahnya tenggelam ke dalam lumpur. Nelayan akan memiliki hidung sumbat yang tajam dan runcing untuk membantu memilah tali pancing. Dikenal sebagai bakyak khas Belanda. Sepatu ini tertanam kuat dalam budaya Belanda, dan beberapa orang di daerah pedesaan masih memakainya sampai sekarang. Bakyak pekerja polos dan tidak berdekorasi. Tapi bakyak bukan hanya untuk para pekerja kasar. Sepatu kayu juga dibuat untuk dipakai di sekitar rumah, dan bakyak yang dihias lebih mewah bahkan dipakai ke gereja dan pernikahan. Pada suatu waktu, sudah menjadi kebiasaan bagi pria untuk melamar tunangan mereka dengan sepasang sepatu berukir.
Satu-satunya Bakyak yang akan Anda lihat di kota-kota Belanda akhir-akhir ini adalah edisi toko wisata yang dicat cerah, yang tidak akan pernah dibeli oleh penduduk setempat. Tetapi jika Anda beruntung, Anda dapat melihat spesies yang terancam punah, yaitu petani tradisional Belanda, termasuk Bakyak kayu. Beberapa orang Belanda juga masih suka memakai bakyak saat berkebun. Mereka yang masih memakai penyangga kaki yang lamban ini mengklaim bahwa mereka hangat di musim dingin dan sejuk di musim panas, menjadikannya sepatu yang sempurna sepanjang tahun. Kayunya juga mudah menyerap keringat sehingga kaki bisa nyaman. Mungkin mereka tidak senyaman kelihatannya. Bagaimana sepatu kayu dibuat di Belanda secara tradisional? Sebongkah kayu diberi bentuk kasar seperti sepatu dengan kapak khusus. Kayunya dicelupkan ke dalam air karena kayu basah tidak mudah pecah. Pembuat bakyak kemudian akan mengambil pisau tajam untuk menghaluskan bagian luar sepatu sebelum melubangi bagian dalamnya. Mengeringkan sepatu berukir memakan waktu sekitar 3 minggu sebelum desain akhirnya dicat. Namun belakangan ini, prosesnya telah dipercepat dengan mesin yang mengukir bentuk sepatu yang sempurna. Setiap pembuat bakyak memiliki desain khasnya sendiri. Namun sayangnya, kini hanya ada 12 pembuat bakyak resmi yang masih beroperasi di Belanda. Pembuat bakyak tradisional Belanda yang bisa Anda kunjungi di Zandseeschans adalah tujuan wisata populer untuk budaya tradisional Belanda, termasuk kincir angin, keju, dan tentu saja, bakyak. Anda dapat menonton bakyak dibuat secara gratis di bengkel di sana dan membelinya langsung dari produsennya jika Anda mau. Desa ini berjarak 17 menit dari Amsterdam dengan kereta api. Tetapi Anda juga dapat mencapainya dengan perahu. Simonehove juga tidak terlalu jauh dari Amsterdam dan merupakan pabrik keju dan bakyak tradisional. Di sini Anda dapat mengikuti tur seperti dalam video ini tentang bagaimana bakyak dan keju dibuat, dan Anda bahkan dapat menghias bakyak Anda sendiri di bengkel. Tur ini sudah termasuk mencicipi keju gratis, mencicipi anggur, dan biskuit tradisional Belanda Jaga Ice. Di mana Anda dapat membeli bakyak di Belanda? Semua kota besar di Belanda akan memiliki banyak sekali bakyak yang keluar dari toko turis. Percayalah, bakyak tidak akan sulit ditemukan. Namun jika Anda mencari sesuatu yang sedikit unik, ada berbagai toko di Rotterdam, Den Haag, dan lainnya, termasuk pabrik yang disebutkan di atas. Atau, jika Anda memilih untuk tidak berkeliling Belanda mencari sepatu kayu yang sempurna, The Dutch Clock Shop di Brabant Utara memiliki banyak pilihan yang dapat Anda pesan secara online. Jadi begitulah, keindahan Klompen yang sederhana dijelaskan. Selama beberapa generasi, sepatu ini telah menjadi bagian dari budaya Belanda. Dan meskipun orang Belanda beralih ke alas kaki yang lebih modis, wisatawan memastikan agar orang Belanda tidak melupakan warisan mereka. Gratis. Yeah, I'll finish this up first. Wow, thank you. Gracias.
shoes finished? But it's still wet. Pero grabe ay sa umida. So it needs to dry. 2 weeks, after 2 weeks, the shoes will be halfway and water resistant. Los calcos por 2 semanas para secar y después de 2 semanas los huecos son a mitad del peso y resistentes al agua. They will send it. We can paint the shoe, pintura, and we'll use them. Then one more thing, if you like to try them, we got them here in all the sizes. Cuando te gusta probar un par, los tienen aquí en todos los tamaños. If you can put one finger extra between your heel and the back of the shoe, like this, then it's a good fit. They always fit a little bit big. Un dedo espacio extra es buena, huecos son grandes. Alright. This was my demonstration. Esta fue mi demostración. Thank you. Gracias. Have a nice time. Thank you. Now you Yeah, driver size.